Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua Battle Truck Devon. Ayo langsung aja ke alurnya. Pada saat terobosan, Longyi memukul mundur mereka bertiga, yang membuat mereka bertiga tampak ketakutan. Sebelumnya, Feng Xinjiang merasa mereka sedikit terburu-buru dan meremehkan kekuatan tempur Longyi. Ayo, mundur dari sini dengan cepat. Feng Xinjiang berteriak kepada kedua wanita berada di belakangnya. Kemudian mereka bertiga berubah menjadi pelangi panjang untuk melarikan diri. Namun pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara menderu di badai pasir dan cahaya kemasan yang menutupi langit meraung dari kejauhan. Bahkan cangkupannya begitu besar, sehingga hampir menutupi arah pergerakan ketiga orang itu. Melihat itu, ketiga orang itu tercengang dan kekuatan tak terlihat tiba-tiba menghantam mereka dengan keras, yang membuat ketiga orang itu menyemburkan seteguk darah saat mereka dipantulkan kembali. Kemudian cahaya kemasan terungkap di depan mata semua orang, dan itu adalah pilar dengan cahaya kemasan yang menutupi langit dan matahari. Saat ini, pupil Feng Xinjiang tiba-tiba menyusut saat dia melihat sesosok tubuh meraung ke arahnya, dan pada saat sosok itu mendekat, sebuah tinju berisi kekuatan mengerikan menyapu ke arahnya. Segera Feng Xinjiang melambaikan tangannya dan tripod batu giok muncul di depannya. Tuar! Tepat ketika kuali giok itu muncul, dia langsung bertabrakan sehingga suara teredam langsung menyapu. Sebagai tanggapan, kuali giok itu pecah dan bayangan hitam di depannya menyerang Feng Xinjiang lagi, sehingga ekspresi Feng Xinjiang langsung berubah dan dia hanya bisa membalas dengan cepat. Ternyata itu Anda. Saudaraku, mengapa Anda menyerang saya? Feng Xinjiang akhirnya melihat dengan jelas bahwa sosok yang menyerangnya adalah Xiaoyan, orang yang paling tidak ingin dilihatnya saat ini. Anda menyerang teman-teman saya dan bertanya, mengapa saya menyerang Anda? Terlepas dari apa yang dia katakan, Xiaoyan menginjak guntur ekstrim lagi dan mendekati Feng Xinjiang dengan kecepatan yang sangat cepat. Ketika ekspresi Feng Xinjiang berubah sedikit, bahkan setelah meninju, dia menekan kelima jarinya ke udara dan 5 riak segera muncul di gampaan di depannya. Kemudian, berubah menjadi roda cahaya dan terbang menuju Xiaoyan. Namun sosok Xiaoyan terlihat tidak menghindar saat menghadapi serangannya dan membiarkan lingkaran cahaya itu menimpa dirinya. Tuar! Dengan suara dentum teredam, sebuah ledakan terdengar secara bersamaan. Tapi sosok Xiaoyan tidak berhenti sama sekali dan sayap poniknya terus melesat ke belakang. Saat ini, wajah Feng Xinjiang pucat dan dia terus berkata, Saudaraku, semuanya salah paham. Tolong hentikan dan dengarkan penjelasan saya. Tapi Xiaoyan mengabaikan Feng Xinjiang dan segel bintang 9 di antara alisnya berkedip-kedip. Ketika avatar Yuan Shen alam leluhur dan tubuh Yuan Shen bintang 7 Xiaoyan bergabung bersama, Xiaoyan tiba-tiba memiliki perasaan samar bahwa ada kekuatan yang lebih kuat tersembunyi di dalam tubuhnya. Dengan suara teredam, tinju Xiaoyan menghantam Feng Xinjiang dengan keras, dan Feng Xinjiang mengangkat tangannya dan baju besi langsung muncul di tubuhnya. Namun di bawah tinju Xiaoyan, tubuh Feng Xinjiang masih terlempar ke belakang, dan retakan pada baju besi yang terkondensasi di lengannya menyebar dengan cepat, dan kemudian runtuh. Bahkan Feng Xinjiang juga terluka dan seluruh dadanya penyok. Pada saat yang sama, kedua wanita itu meraung dan ular piton putih menyapu dengan ganas, meskipun mereka takut pada tekanan garis keturunan Longyi. Tapi dia tidak takut pada Xiaoyan. Setelah ular piton putih itu bergerak, dia membuka mulutnya, menyemprotkan racun. Melihat itu mata Xiaoyan dingin dan kilatan cahaya guntur di bawah kakinya menggelegar. Dalam sekejap, tubuhnya berpindah ke sisi ular putih itu. Dan tinjunya yang terbungkus api tiba-tiba mendarat di tubuh ular itu. Jelas, ular piton putih ini tentunya menjadi hewan peliharaan favorit wanita ini. Namun tidak peduli jenis ular piton putih apa itu, dia tidak dapat menahan kekuatan pukulan Xiaoyan.
sehingga dia menjerit kesakitan dan tubuh yang terkena tinju Xiaoyan langsung meledak, yang menyebabkan piton putih itu pecah menjadi 2 bagian. Melihat itu, Fu Qinghan mengecilkan matanya dan buru-buru melangkah maju untuk memeriksanya. Kemudian dia memandang Xiaoyan dengan kebencian. Adapun wanita lain yang melihat ular piton putih dihancurkan, dia tidak menghargai katak petir di kakinya. Saudaraku, harap tenang, kami menyadari kesalahan kami. Saya harap Anda mengampuni nyawa kami, dan saya akan membawa Anda ke lokasi binatang ruang angkasa krisis. Bahkan semua kristal ruang dan waktu yang diperoleh akan menjadi milik Anda. Jelas, merasakan kekuatan bertarung Xiaoyan, Feng Xinjiang mengerti. Xiaoyan belum sepenuhnya menggunakan seluruh kekuatannya. Xiaoyan bahkan tidak masalah untuk bertarung 1 lawan 3. Dan dia juga melihat tanda bintang yang berkelap-kelip di antara alis Xiaoyan. Meskipun sepertinya dia tidak tahu apa itu, tapi dia dapat menyimpulkan bahwa tubuh fisik Xiaoyan juga abadi. Tidak hanya itu, kekuatan dan ranah tubuh fisiknya telah mencapai keabadian dewa, dan kekuatan tempur seperti itu sudah melampaui apa yang bisa mereka tangani. Jadi meskipun itu hanya pertempuran singkat, tapi dia hampir menghancurkan mereka bertiga. Jadi meskipun terluka parah, Feng Xinjiang segera mendatangi Xiaoyan, mengepakkan tinjunya dan membungkuk berat. Saudaraku, kami benar-benar tidak tahu kalau mereka adalah teman Anda. Kami telah menyinggung mereka berkali-kali sebelumnya. Jadi saya benar-benar minta maaf. Xiaoyan melirik Feng Xinjiang dengan acuh tak acuh, lalu menoleh untuk melihat Long Yi yang telah berubah menjadi wujud asli Zhu Jiujin. Dengan sosok sebesarnya yang menutupi langit dan matahari, Xiaoyan dapat merasakan fluktuasi dewa abadi samar yang memancar darinya, sehingga sangat mengejutkannya. Setelah melihat Xiaoyan, semua orang di tim Fearless menghela nafas lega dan wujud asli Long Yi menghilang dari langit. Kemudian dia berubah menjadi tubuh manusia dan datang ke sisi Xiaoyan. Long Yi, apakah Anda terluka? Xiaoyan bertanya dengan nada khawatir. Ayah, saya baik-baik saja. Saya telah mengalami kemacetan begitu lama, dan sekarang saya telah berhasil menembus keabadian dewa, kata Long Yi sambil tersenyum dan menggaruk kepalanya. Jelas pengepungan ketiga orang tadi menginspirasi Long Yi. Selain krisis hidup dan matinya sendiri, Long Yi tidak bisa jatuh karena dia harus melindungi semua orang dari tim Fearless yang ada di sini. Oleh karena itu, kemauannya membawanya untuk menerobos pengepungan, berhasil menerobos keabadian dewa, sehingga dia bisa dipromosikan menjadi salah satu kekuatan tempur terbaik di dunia. Itu semua hanya kesalahpahaman. Saya benar-benar minta maaf dan saya memiliki beberapa obat penyembuh. Mohon diterima. Feng Xinjiang adalah orang yang bijaksana dan dia juga tahu bagaimana memahami situasinya saat ini. Mendengar itu, Xiaoyan segera pergi untuk memeriksa semua anggota dari tim Fearless. Untungnya semua orang baik-baik saja, karena itu kesalahpahaman. Di manakah makhluk luar angkasa krisis yang Anda sebutkan? Ceritakan secara spesifik tentang rencana Anda dan bagaimana cara menghentikannya. Saat ini Feng Xinjiang sangat hormat dan luka-lukanya juga berangsur-angsur pulih, bahkan dadanya yang cekung kembali normal. Tapi ekspresinya bahkan lebih penuh hormat dari sebelumnya. Saudaraku, bintang di sebelahnya ini disebut bintang iblis kuno, dan makhluk ruang angkasa krisis di atasnya disebut kupu-kupu gelap alam istana. Dia akan mengeluarkan bubuk ker spiritual dan ketika diledakkan, itu akan menyebabkan ruang itu runtuh. Saat meledakkan dengan kekuatan sobek yang kuat, itu bisa memindahkan seseorang ke ruang lain. Jadi Anda harus menggunakan batasan beberapa kali. Jadi Anda hanya bisa mengejar kenaikan tangga. Untuk menghilangkan bubuk fosfor yang dipancarkannya, Anda harus menggunakan nyala api. Namun Anda membutuhkan nyala api yang cukup kuat untuk membakarnya. Saya memang punya api binatang buas di sini, tapi saya rasa itu tidak cukup. Karena bubuk itu juga mengandung zat yang sangat beracun, sehingga harus diatasi terlebih dahulu sebelum dapat menyerang tubuh binatang tersebut.
Feng Xinjiang perlahan berkata, sepertinya dia tidak berada di zona misterius hingga tahu banyak tentang binatang ruang angkasa ini. Tapi yang paling menarik bagi Xiaoyan adalah kemampuannya untuk komunikasi. Bukankah itu pada dasarnya adalah kemampuan jiwa gua kekosongan? Mungkinkah kupu-kupu ini ada hubungannya dengan jiwa gua kekosongan? Pimpin jalan. Kata-kata Xiaoyan singkat dan langsung pada sasaran, sehingga tidak ada lagi omong kosong dengan Feng Xinjiang, karena kegelisahan di hatinya semakin kuat. Feng Xinjiang tersenyum pahit dan tidak bertanya terlalu banyak, jadi dia hanya mengangguk. Long Yi, Anda telah menembus Ka'bah dan Dewa sekarang, dan di tempat ini masih banyak monster ruang angkasa. Jadi Anda harus memimpin tim dan menunggu saya di sini. Xiaoyan memandang Long Yi dan berkata, Ayah, apakah ini latihan untuk semua orang? Jelas, Xiaoyan tidak dapat berpartisipasi atau menemani mereka terlalu banyak, karena jika menempati diri mereka dalam bahaya, itu merupakan salah satu syarat yang diperlukan untuk latihan mereka. Nah, demikianlah video hari ini. Terima kasih sudah menonton video Min sampai selesai. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.